Oke, materi kita yang pertama itu adalah Dahua Temperature Measurement and Face Recognition. Oke, akhir 2019 kita khususnya Indonesia di bulan Februari eh, udah mulai ada corona yang mewabah. Jadi untuk menghindari itu kita usahakan tidak ada kontak fisik ataupun berdekatan dengan menjaga jarak antara orang. Jadi untuk menghindari adanya penyebaran, sehingga dari sini kita tawarin satu solusi, yaitu satu alat atau bisa disebut dengan absensi, juga bisa sebagai pendeteksi temperatur. Nah, ini adalah fungsi pendeteksi temperatur yang lama yang mana dengan efisiensi yang rendah dari termometer, juga dari yang infrared, terus juga dilakukan manual, jadi bisa mengakibatkan resiko yang tinggi adanya penyebaran dari virus ini juga. Jadi yang kita tawarin yaitu tidak ada kontak antara manusia, terus dapat dihitung secara otomatis dengan akurasi yang tinggi, cepat, dan bisa mendeteksi lebih dari satu orang dalam sekali detek. Terus yang lama itu tidak ada historis atau recordingnya. Terus personal informasi per orangnya juga sangat sulit dikumpulkan. Jadi dengan adanya alat ini, kita dapat merekam atau menyimpan data dari temperatur yang tidak normal secara otomatis. Oke, jadi ada beberapa solusi yang ditawarin. Pertama itu adalah pendeteksi wajah dan temperatur diletakkan pada turnstile. Itu orang sebelum memasuki suatu area atau gedung, itu harus di-scan dulu. Nah, di-scan ini bisa mendeteksi suhu dan juga bisa mendeteksi masker. Apabila orang yang masuk ke suatu gedung tidak memakai masker ataupun dengan suhu yang tidak normal, maka otomatis turnstile tidak akan memberi izin atau terbuka. Yang solusi yang kedua yaitu standalone. Standalone itu ada dua tipe. Satu tipe yang bisa diinstal di dinding. Kedua, dengan ditambahnya satu dudukan, bisa diletakkan, diberdirikan, dan dipindahkan kemana saja. Nah, apa yang ditawarin dari sini yaitu dengan akurasi yang tinggi, dengan margin lebih kurang 0,5 derajat. Tidak ada kontak antara manusia. Jadi di sini tidak ada manusia yang untuk mengukur suhu tubuh dari pengunjung. Dan di sini cuman ada alat yang mengukur suhu tubuh. Jadi jadi menghindari adanya kontak antara manusia. Kedua, low cost. Low cost di sini adalah kita tidak perlu membayar orang untuk berdiri di suatu lokasi untuk khusus men-scan suhu tubuh dari orang yang datang. Jadi cukup diletakkan alat. Nah, apabila suhu tubuh yang orang tersebut tidak normal, maka langsung alat ini akan memberikan suatu warning bahwa orang tersebut tidak memakai masker atau suhu tubuhnya tidak normal. Yang keempat, strong adaptability, yaitu bisa diletakkan ke pintu masuk ataupun di pintu keluar atau di mana saja yang butuh alat ini.
Terus bisa yang terakhir itu bisa memberikan informasi dan informasi-informasi yang orang yang scan tadi itu disimpan dan bisa dibuka kembali. Nah, kita bisa melihat siapa-siapa aja yang hari ini pengunjungnya yang suhunya tidak normal. Ada berapa orang. Oke, untuk penggunaannya itu hanya digunakan di dalam ruangan. Terus suhu ruangan paling bagus sih di antara 10 sampai 15 derajat. Itu yang paling bagus. Nah, tapi suhu ruangan kita normalnya itu 25 derajat masih bisa diterima sih. Tapi kalau paling bagus itu di antara 10 sampai 15 derajat. Terus untuk pemasangan itu tidak disarankan menyorot itu cermin ataupun area yang terang seperti sinar matahari atau berada di sekitar AC atau ada angin yang di sana, jadi bisa mengakibatkan pengukurannya tidak akurat. Jadi ini alatnya sebaiknya diletakkan di dalam ruangan yang tidak langsung menyorot ke arah luar ataupun area-area panas. Jadi biar hasilnya lebih akurat. Jarak antara alat dengan manusia yang akan di-scan itu di antara 0,3 sampai 0,7 meter. Tapi yang paling bagus itu di setengah 0,5 meter. Ketinggian instalasi itu di 1,35 sampai dengan 1,85. Untuk penggunaan pertama, apabila mesin baru dihidupkan, itu biasanya dia butuh waktu 30 menit lebih kurang untuk kalibrasi. Jadi apabila udah lebih dari 30 menit, maka hasil scan-nya lebih akurat. Oke, ini adalah salah satu contoh ilustrasi untuk instalasi ya. Yang pertama itu yang standing, itu bisa diletakkan di pintu masuk atau pintu keluar. Sebelum orang masuk, maka dia harus melewati alatnya itu untuk men-scan suhu tubuh dulu. Apabila suhu tubuhnya berada di tidak normal atau berada di atas normal, maka akan diarahkan ke area isolasi. Begitu juga dengan solusi yang kedua, apabila ada yang mau masuk ke area portal atau turnstile, maka dia harus scan wajah dulu. Apabila tidak suhu tubuhnya tidak normal, maka dia tidak bisa masuk ke dalam. Di sini ada beberapa contoh ya. Pertama, yang standalone. Yang standalone itu bisa diletakkan di yang ASI 7213 XT itu bisa diletakkan di dinding atau di dinding atau sebelum pintu masuk untuk ke kantor, atau ditambah satu dudukannya yaitu ASF 172 yang bisa digeser, nanti bisa di mobile, bisa digeser-geser. Barangnya ini mau diletakkan di mana, apabila sudah tidak dipakai di area tempat itu lagi, bisa digeser di tempat lain. Dan dikonekkan dengan software di SS Express, baru ditampilkan ke monitor. Dan bisa juga ditambah satu sirene apabila Fast Terminal mendeteksi adanya suhu tubuh yang tidak normal, maka akan memberikan suatu warning. Yang kedua, itu bisa dengan turnstile, tipenya itu DHI IC722X3XA. Itu bisa diletakkan di atas turnstile dan dikonekkan dengan software DSS Express. Apabila adanya suhu yang tidak normal, maka akan ditampilkan di monitor center.
Oke, ini adalah spesifikasi dari alatnya dengan layar 7 inci touchscreen. Temperatur management range-nya 30 derajat sampai dengan 45 derajat. Dengan akurasi marginnya itu lebih kurang 0,5 derajat. Terus ada mengeluarkan suara apabila ada temperatur yang tidak normal. Terus bisa dikonekkan ke pintu dengan cara untuk mengaksesnya bisa dengan wajah, bisa dengan kartu, bisa dengan QR code, bisa dengan password. Dengan memori wajah 100.000 dan kapasitas kartu 100.000. Nah, yang kedua itu sama, cuman bedanya diberikan satu dudukan aja untuk agar bisa dipindah-pindah. Yang ini dua-duanya standalone, bedanya yang satu diletakkan di dinding, yang satu dia punya bracket atau dudukan yang bisa dipindah. Oke, yang kedua ini yang untuk di turnstile atau di access door, seperti di turnstile, di flat barrier atau di mana, sama sih spesifikasinya sama, hanya beda yang ini dia punya tambahan dudukan untuk di turnstile. Dan kita juga punya turnstile yaitu tipe DHI ASG B810X. Terbuat dari material stainless dengan ketebalan 2,0 mili. Tipe motornya servo motor dan dilengkapi dengan 30 pasang detektor IR. Untuk bahan materialnya itu gelas atau akrilik. Jadi apabila kita punya proyek untuk suatu gedung, nah Dahua juga memiliki produk yang turnstile. Nah, bisa digabungkan dengan fast terminal. Oke, ini adalah salah satu contoh yang sudah dipasang di apartemen. Salah satu contoh bisa kita lihat. Oke, dari video kita bisa melihat akurasi untuk pendeteksinya wajah cukup cepat. Lebih kurang itu dalam 1 detik udah bisa membaca wajah dan langsung memberikan akses untuk masuk. Dan di sana ada pendeteksian wajah dan juga pendeteksian masker. Apabila ada suhu tubuh yang tidak normal atau ada orang yang tidak memakai masker, maka dia tidak bisa masuk ke dalam area. Ini bisa diaplikasikan ke kantor-kantor, ke kita lihat di sini, bisa diaplikasikan ke pabrik, ke pemerintahan, sekolah, di tempat ada pembangunan atau konstruksi, di militer, ataupun di rumah sakit. Jadi dengan adanya alat ini bisa meminimalisasi adanya orang dengan kondisi badan yang tidak fit untuk masuk ke dalam area. Yep. Untuk fast terminal ini, apabila ada pertanyaan nanti bisa di chat aja. Nanti materialnya bisa kita kirimkan. Oke, yang kedua kita lanjut ke ini ya, Pak ya, ke UVSS. Tapi sebelumnya saya share satu video dulu, biar lebih familiar.
Oke, ini saya share satu video Pak ya. Pengenalan.
Oke, tadi adalah salah satu contoh video. Jadi biar agak familiar, jadi kita lihat videonya dulu. Oke, yang ini adalah UVSS, singkatan dari Under Vehicle Surveillance System, yaitu satu kamera yang diletakkan di bawah di bawah kendaraan atau khusus untuk mengambil gambar dari bawah kendaraan. Oke, tujuannya apa? Tujuannya itu ya adalah untuk menghindari kendaraan yang membawa barang-barang yang ilegal seperti uh, alat peledak, uh, narkoba, senjata tajam, atau bahkan ada orang yang berada di bawah kendaraan pada saat mobil melintas. Jadi untuk meminimalisasi adanya tindakan kriminal, maka Dahua membuat produk yaitu namanya UVSS yang diletakkan di bawah di lantai atau di jalan agar bisa mengambil gambar di bawah kendaraan. Oke, ini eh, pengembangan dari adanya UVSS. Pada tahun 80-an, yaitu kita masih menggunakan secara manual, sampai sekarang juga masih ada, yaitu undercut mirror yang cara penggunanya adalah dengan adanya security yang berkeliling kendaraan kita untuk melihat apakah di dalam atau di bawah kendaraan kita ada bahan-bahan yang mencurigakan atau ilegal. Nah, itu sangat tidak efektif. Pertama, butuh adanya beberapa security di lokasi. Kedua, area cakupan dari mirror ini tidak jelas. Ketiga, tidak bisa menyimpan histori apabila kendaraan-kendaraan yang lewat kapan saja. Jadi tidak ada suatu data yang bisa dibuka kembali. Maka pada tahun 2005 sudah diadakan atau sudah dibuat satu tipe UVSS yang simple dengan menggunakan kamera fisheye panoramik untuk melihat kondisi yang di bawah kendaraan. Nah, sekarang sudah dimunculkan satu UVSS dengan kamera yang lebih bagus dan lebih pas untuk mengambil gambar di bawah kendaraan. Sebenarnya produknya ada dua, yaitu stationary UVSS dan juga portable UVSS. Kalau stationary UVSS ini dia letaknya permanen, biasanya ditaruh di aspal atau di mana, tapi ini permanen, tidak bisa dipindah. Apabila udah diletakkan, maka posisinya udah harus di sana gitu. Dan apabila untuk yang bisa dipindah itu yang portable. Jadi ada dua macam dari UVSS, satu yang portable, satu yang permanen. Di sini stationary ini yang permanen, diletakkan di aspal atau di jalan. Jadi apabila ada kendaraan yang lewat, dia langsung mengambil gambar. Spesifikasinya yaitu dengan resolusi 20 megapiksel, dengan luas pandangnya itu sampai dengan 180 derajat, dan pengambilan waktu setelah kendaraan lewat itu lebih kecil dari 1 detik setiap pengambilan gambar. Dan juga maksimum kecepatan kendaraan yang bisa diambil yaitu lebih di antara 50 sampai 80 km per jam. Dan dengan lebar dengan bisa mengambil lebar kendaraan itu 4,5 meter, dengan panjang 4,5 meter dan lebar 60 mili. Dan bisa ketahanan sampai dengan 50 ton. Apabila ada kendaraan yang lewat, bisa menahan beban kendaraan sampai dengan 50 ton. Dan terbuat dari bahan stainless.
dengan berat 50 kg. Dan temperatur yang bisa dipakai itu di antara minus 35 derajat sampai dengan 70 derajat. Nah, sudah dengan proteksi IP68. Ya, ini adalah salah satu contoh pengambilan gambarnya. Dengan menggunakan selain scan kamera, bisa mengambil gambar di bawah kendaraan dengan sangat jelas, dengan resolusi yang tinggi, dan bisa dengan kecepatan kendaraan mencapai 80 km per jam. Dan juga ini UVSS ini bisa men-scan dua arah, bisa dari arah depan ke belakang atau belakang ke depan. Jadi ini mau diletakkan tidak ada, jadi dipasang di mana aja tidak akan terbalik. Terus dengan perkiraan umur lebih kurang 60.000 jam dengan LED 480 watt untuk memberi penerangan untuk mengambil gambar, dan juga temperatur area bisa di minus 35 sampai dengan 70 derajat. Jadi seharusnya bisa diletakkan di mana saja dan bisa bekerja di suhu yang ekstrim. Dan juga bisa menahan beban sampai dengan 50 ton. Dan selain itu, dia bekerja sama dengan kamera ANPR atau Automatic Number Plate Recognition, yaitu kamera yang otomatis mengambil plat kendaraan. Nah, bisa disimpan menjadi satu data apabila pada hari ke depan kita ingin mengetahui data-data dari orang-orang yang lewat, orang-orang yang masuk ke dalam satu area tersebut. Dan spesifikasi dari kamera itu adalah 2 megapiksel dengan DNAC 3DNR, kompresi sudah H265, lensa motorized dengan diantara 2,7 mm sampai dengan 13,5 mm, dan punya fitur deep learning untuk bisa membaca plat nomor dan menyimpannya ke dalam sistem. Nah, bisa diekspor juga menjadi teks atau menjadi gambar. Dan juga bekerja di temperatur yang cukup rendah, itu minus 30 sampai dengan 65 derajat Celcius. Dan juga sudah waterproof IP67 dengan power 12 volt. Software yang digunakan adalah PMS atau DSS. Solusinya ada dua macam solusi, yaitu pertama light. Light itu yaitu UVSS yang tidak dilengkapi dengan ANPR atau klasik, yaitu UVSS yang dilengkapi dengan ANPR. Kelebihan dari UVSS ini yang pertama adalah dengan resolusi yang sangat bagus. Jadi maksimum resolusi yang diberikan adalah 20 megapiksel dan juga low image distortion. Jadi sangat meminimalisasi adanya distorsi gambar dari mungkin adanya getaran atau apa. Jadi hasil gambarnya sangat bagus. Juga mendukung sampai dengan kecepatan kendaraan 80 km per jam. Kurang dari pengambilan gambar itu kurang dari 1 detik. Salah satu solusi yang lain adalah seperti ini. Yang pertama adalah dengan memasang 2 buah loop sensor dan koneksi ke switch controller, dan UFP SS-nya juga koneksi ke switch controller, dan digabungkan dengan software. Cukup simple. Jadi tidak ribet. Untuk pemasangannya tidak ribet. Apalagi dengan adanya yang tipe portable yang bisa dipindah-pindah,
Jadi itu lebih memungkinkan apabila ada suatu acara yang sementara, jadi kita bisa pasang di lokasi tersebut. Nah, apabila acara itu sudah selesai, maka UVSS-nya bisa dipindah ke area lain lagi yang membutuhkan. Oke, yang untuk light ini adalah tipe-tipenya yang dibutuhkan. Pertama ya UVSS scan modul, UVSS controller, komputer, monitor, kabinet outdoor, dan bracket. Cara kerjanya cukup simpel, yaitu loop sensor diletakkan untuk mendeteksi adanya kendaraan yang lewat. Apabila loop sensor yang pertama dilalui oleh kendaraan, maka otomatis UVSS akan bekerja untuk pengambilan gambar. Apabila mobil atau kendaraan melewati UVSS, dia langsung akan mengambil gambar yang dibawa kendaraan dan mengirimkannya ke PC. Nah, ini yang solusi yang kedua, yang klasik, yaitu dengan penambahan satu kamera ANPR untuk pengambilan plat nomor kendaraan. Cara kerjanya hampir sama, bedanya cuma hanya penambahan kamera, yang dimana akan men-store atau menyimpan nomor plat kendaraan ke dalam sistem. Cara kerjanya sama. Ya, ini ada salah satu contoh pengambilan gambar kendaraan. Gambarnya dia, yang pertama adalah gambar dari bara bawah kendaraan, yang kedua gambar kendaraan dari depan, yang ketiga itu gambar secara live, yang keempat plat kendaraan yang diambil dan udah diterjemahkan nomornya ke dalam sistem. Jadi dalam bentuk gambar kemudian konversi menjadi satu teks. Jadi di sana kita apabila keesokan harinya kita mau membuka data dan melihat plat kendaraan tersebut, cukup kita lakukan pencarian dan memasukkan nomor kendaraan tersebut. Maka di sana akan menampilkan tanggal-tanggal berapa saja atau kapan saja mobil atau kendaraan ini ada keluar masuk. Nah, di sini adalah contoh-contoh historis. Contoh-contoh historis daripada kendaraannya, yaitu nomor kendaraannya, warna kendaraan, warna plat, nomor kontak, pemilik, semua bisa di-store dalam satu software ini. Yep. Dan juga tanggal-tanggal masuk, tanggal keluar, sini ada direction-nya juga ada, masuk dan keluar. Jadi kapan aja kendaraan ini masuk dan kapan aja kendaraan ini keluar. Terus juga bisa disimpan wajah atau foto dari pemilik kendaraan. Apabila dalam satu komplek, ini dipasang dalam satu komplek, jadi penghuni-penghuni komplek itu kita bisa minta datanya dan kita bisa store di sini. Jadi apabila ada kendaraan yang masuk, kita udah tahu ini milik siapa. Yap, juga seperti ini. Ini bisa ditampilkan wajah pemilik kendaraan, tipe kendaraan, warna kendaraan, terus nomor kontak dan nama pemilik. Dan juga ini bisa diekspor. Hasilnya bisa diekspor ke dalam teks dalam bentuk laporan untuk bisa di-print atau disimpan jadi file. Kedepannya mau dipakai. Dan ini sudah dipasang di Kementerian Kesehatan Turki, di bandara juga, di bandara Vietnam, di area militer, markas militer Pakistan, dan banyak juga ada beberapa tempat udah untuk memasang tipe UVSS ini. Dan UVSS ini sangat bagus, areanya lebih banyak dipakai di airport, hotel, gedung perkantoran,
Biasa area-area yang sangat rentan adanya tindakan kriminal, seperti di kantor polisi atau di mana yang banyak orang keluar masuk. Oke, hanya itu UVSS hari ini. Apabila ada pertanyaan bisa di chat atau nanti kita kirimkan materialnya ke email. Kira-kira ada pertanyaan, Pak? Bisa nanti dikasih ininya emailnya atau apa biar bisa dikirim materialnya. Apabila nanti orang Bapak butuh training atau apa kepada customer sudah ada datanya.